Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mau dengan saya Pak Bujur, Masjid Raya Salam, serta Wadah Salam, dengan mana berada yang tetap setia mengikuti kegiatan kami di Masjid Raya Salam Salam. Lalu kita mengikuti rangkaian tausiah pada Bujur pada siang hari ini. Pada jemaah dimohonkan untuk sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk Bapak dan Ibu yang sudah terlibat atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan Madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda, yaitu atas nama hamba Allah untuk almarhum Haji Muhammad Jangan Binjai, kemudian Haji Rafiq binti Haji Ahmad Rasidi, kemudian Haji Rasidi, maksud kami Haji Rasidi bin Haji Yusuf, kemudian Haji Hamdiah binti Haji Ismail. Al-Fatihah. Terima kasih yang tadi dari hamba Allah yang sudah berwakaf tanah untuk pembangunan Madrasah Masjid Raya Darussalam sebesar 5 juta rupiah. Kemudian sudah kami terima hasil salawatan pada zuhur pada hari Ahad tanggal 18 Desember 2022 sebesar 1.114.000 rupiah. Kami atas nama Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas informasi sedekah yang sudah kita berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah dan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada jemaah yang ingin berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan Madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar 800.000 rupiah per meter persegi atau sekitarnya bisa menghubungi bagian sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda dalam belakang sini. Baik, Mas Kalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada zuhur pada siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Haji Hairil Husairi RC Ridul pada beliau akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, akan melanjutkan membacakan tentang kisah orang-orang yang taubat, dalam hal ini tentang kisah orang yang doanya dengan sebab orang ini doa Nabi Musa tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, diceritakan di zaman Nabi Musa mengalami kemarau yang sangat panjang. Lalu masyarakatnya meminta kepada Nabi Musa, ya kalimullah, wahai kalimullah, berdoalah untuk kita kepada Tuhanmu agar Allah menurunkan kita hujan. Lalu Nabi Musa berangkat
dengan 70.000 orang lebih ke gurun Sahara untuk berdoa minta hujan. Nabi Musa dan 70.000 orang lebih, artinya banyak banget. Lalu Nabi Musa berdoa, ilahi, wahai Tuhanku, isqina ghaitha, turunkanlah kepada kami hujan. Wansyur alaina rahmatak, sebarkanlah kepada kami rahmatmu. Warhamna bil atfalid dura, kasihani kami dengan sebab bayi-bayi yang masih menyusu. Wal bahaimur ruta', dengan sebab binatang-binatang yang merumput. Wal masyayikh ruka', dan orang-orang tua yang bungkuk. Fama zadatis sama'u illa taqasyu'an wasyamsu illa hararatan. Setelah berdoa begitu, dengan diamini 70.000 orang lebih, apa yang terjadi? Awan tidak malah bertambah, malah semakin pecah. Suasana bukan jadi teduh dengan mendung, tapi malah tambah panas. Artinya doa Nabi Musa dan kaumnya belum langsung dikabulkan oleh Allah. Lalu Nabi Musa berkata, artinya kenapa jadi begini kok tidak dikabulkan? Wahai Tuhanku, apa kedudukan saya di sisimu ini sudah tidak ada lagi? Kalau memang begitu, saya berdoa memohon dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kedudukan saya di sisimu sudah tidak ada lagi, ya sudah, sekarang kami berdoa dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang kau utus di akhir zaman. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, tidak. Kedudukanmu tidak pudar di sisiku. Engkau masih menjadi orang yang mulia di sisiku. Masalahnya adalah di antara 70.000 orang lebih itu ada satu orang yang selama 40 tahun terang-terangan berbuat maksiat kepada. Cuman satu orang itu aja. 70.000 yang lainnya termasuk doamu tidak saya kabulkan. Lalu Allah minta, hai Musa, panggil orang itu, suruh dia keluar, jangan ikut bergabung dalam kelompok orang yang berdoa. Gara-gara dia, saya tidak kabulkan doa kalian. Lalu Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, ana abdun dhaif, saya ini hamba yang lemah. Wa sauti dhaif, suara saya juga lemah. Bagaimana saya bisa bersuara nyaring untuk 70.000 orang itu? Nah, bagaimana bisa suara saya bisa sampai kepada 70.000 orang itu? Lalu kata Allah, hai Musa, pokoknya panggil aja, ucapkan aja, urusan menyampaikannya itu urusan. Nah, gitu. Hanya walaupun suaramu pelan, yang urusan menyampaikan ke telinga orang sebanyak 70.000 itu adalah urusanku, kata Allah. Lalu akhirnya Nabi Musa menyeru, ya ayyuhal abdul asih, wahai seorang yang telah berbuat maksiat, alladzi yubarizullaha mundu 70 sanah, yang telah melakukan kemaksiatan terang-terangan kepada Allah selama 40 tahun. Ukhruj min bainina, keluar kamu dari antara kami ini. Fabika muni'nal makar, dengan sebab kamu kita tidak diberi hujan. Omongan Nabi Musa begitu.
Lalu entah sembunyi di mana, berada di mana, suara Nabi Musa ini terdengar oleh orang ini. Lalu dia menoleh ke kiri ke kanan, mencari orang. Jangan-jangan ada orang selain dia. Dan dia melihat kiri kanan, ternyata tidak ada. Lalu orang ini merasa, kalau begitu kayaknya ini aku ini katanya. Nah, tapi dia berpikir, kalau aku keluar dari kelompok ini, aku ketahuan. Malu jadinya. Kalau aku keluar. Tapi kalau aku tidak keluar, orang-orang tetap tidak diturunkan hujan. Betul juga, serba salah ini. Akhirnya dia tutup kepalanya. Dia tidak keluar dari barisan itu. Di tengah-tengah kerumunan orang itu, dia tutup kepalanya. Dia berkata kepada dirinya, wahai Tuhanku, saya telah berbuat maksiat kepadamu selama 40 tahun dan engkau tidak menyiksa aku. Waqad ataituka ta'ian, sekarang saya taubat, saya taat, maka terimalah. Maka terimalah. Falam yastatimma al-kalamu, belum habis lagi ungkapan hatinya untuk taubat kepada Allah, langsung spontan. Awal-awal langsung berkumpul dan turun hujan seketika. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Musa heran, loh kok tiba-tiba hujan? Nabi Musa berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, ini kenapa ini? Kok tiba-tiba hujan? Orang yang dicari-cari belum kelihatan, belum keluar. Kenapa bisa begini? Nah, lalu kata Allah, hai Musa, kalau kata Nabi Musa, dengan sebab apa nih engkau turunkan hujan kepada kami? Nah, lalu Allah menjawab, wahai Musa, saqaitukum billadzi bihi mana'tukum. Aku hujani kalian sekarang ini justru dengan sebab orang yang tadinya aku halangi hujan gara-gara dia. Hujan ini karena orang itu, tidak hujan tadi juga karena orang itu. Nah, Nabi Musa penasaran lagi, wahai Tuhanku, mana orangnya? Saya mau lihat. Nah, lalu kata Allah lagi, wahai Musa, bagaimana aku akan menampakkan dirinya? Di saat dia berbuat dosa saja, saya tidak permalukan dia. Saya tidak buat dia ketahuan orang lain. Bagaimana saya mau menampakkan dia saat ini, kalau dia saya perlihatkan atau saya tunjukkan, justru dia malu kepada orang lain. Di saat dia berbuat dosa, aku jaga kehormatan dirinya. Apakan lagi di saat dia sekarang berbuat taat. Bapak Ibu yang berbahagia, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Ternyata adalah tidak benar perkataan orang yang berbuat dosa, duit-duit saya, rumah-rumah saya, yang mabok saya, dan lain dan sebagainya. Justru ternyata kisah ini membuktikan dosa itu memang ditanggung oleh orang tersebut, tapi dampak dosa dirasakan oleh banyak orang lain. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sama-sama tidak menjadi orang yang egois, mementingkan diri kita dengan dosa, dengan alasan tidak melibatkan orang lain, padahal sesungguhnya dampak dosa itu
justru akan membahayakan orang lain juga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي Ya